Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, surga itu luas. Luasnya surga disebut oleh Allah arduhas samawati wal ar, seluas langit dan bumi. Begitu luasnya surga. Satu kerugian besar kalau kita tidak menjadi bagian dari penghuninya. Maka lewat majelis ilmu kita punya harapan besar. Al-jannah arduhas samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi, menjadi bagian dari milik kita. Dengan hadir di majelis ilmu itu salah satu cara untuk menggapainya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang punya kaki, dia langkahkan menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah permudahkan langkah kakinya menuju surga. Baik, hari ini kita sudah ada di 123, hadis ke 123 di babu bayani kathrati turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babu fi bayani kathrati tulukil khair an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat di masjid untuk pagi atau senja, maka Allah akan menyediakan untuknya hidangan di surga tiap pagi atau senja. Berarti hadis ini ajakan dari Rasulullah untuk menghadiri sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan asar itu beberapa kali disandingkan di satu kalimat. Misalnya berkenaan dengan melihat Allah, kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian nanti pada hari kiamat akan melihat Allah semudah, sejelas kalian melihat bulan di malam purnama ini. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Usahakan kalian bisa menghadiri salat sebelum terbit matahari yaitu subuh, dan salat sebelum matahari terbenam yaitu asar. Berarti cara mudah mendapatkan fasilitas bisa melihat Allah di surga, kuncinya subuh dan asar. Nah, kembali subuh dan asar dirangkai lagi pada hadis ini. Siapa yang pergi ke masjid untuk goda itu pagi, berarti subuh, auraha asar, maka pada hari kiamat di surga Allah sudah sediakan nuzulan. Nuzulan adalah
hidangan spesial untuk tamu. Kalau kita kedatangan tamu, pasti memberikan hidangan yang tidak biasa kita makan harian. Yang tidak ada pun biasanya diada-adakan. Kenapa? Ada tamu. Berarti orang yang menjaga sholat subuh dan asar dengan baik, maka pada hari kiamat mendapatkan hidangan istimewa setiap pagi dan setiap sore. Dari sini berarti waktu yang ada di surga itu ada pagi dan sore, tidak ada malam. Ini sesuai dengan yang ada di surat Maryam ayat 62. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Penghuni surga tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia. Yang mereka dengar adalah perkataan-perkataan yang selamat. Nah, kalimat berikutnya, walahum rizquhum fiha, dan bagi mereka akan mendapatkan rizki bukrotan wa asyiya, di waktu pagi dan di waktu petang. Maksudnya waktu sore. Jadi hadis ini sesuai dengan surat Maryam ayat 62. Rezeki spesial ada di waktu pagi dan petang. Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Baik, nah di sini syaratnya apa? Goda ilal masjid. Kalau dia pergi ke masjid, bukan sholat subuh dan asar di rumah. Sehingga di bab 1, di bab niat, pahala 27 derajat itu diberi syarat oleh Rasulullah, wa dzalika idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Yang demikian itu kalau dia berwudu kemudian bagus wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian pergi ke masjid. Jadi syarat 27 derajat itu kalau sholatnya dilakukan di masjid, bukan di rumah meskipun berjamaah. Baik, selesai masuk hadis di bawahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia muslimat, janganlah seorang tetangga merasa remeh akan memberi hadiah kepada tetangganya, meskipun sekedar kikil kambing. Kikil ya di situ. Ya, berarti kalau ada pertanyaan, organ tubuh hewan yang layak dimakan itu apa? Tentu yang pertama daging. Tidak usah pakai hadis, tidak usah pakai dalil. Yang kedua apa? Hati dan limpa. Ada di Bulughul Maram di bab air, uhillat lana damani wa maitatani. Halal bagi kita mengkonsumsi 2 bangkai dan 2 darah. Untuk bangkai adalah al-jarad wal khut, bangkai dari ikan dan belalang. Sementara darah yang dihalalkan untuk dikonsumsi adalah hati dan limpa. Kemudian apalagi yang dikonsumsi? Nah, hadis ini kikil silahkan dimakan. Berarti dorok-dok, apa dorok-dok? Tahu Bu dorok-dok? Ya. Apa itu bahasa Bekasinya? Kerupuk kulit. Itu bahasa Indonesia apa? Kerupuk kulit. Kenapa? Oh, kalau orang Jawa rambak.
Ya, baik. Nah, dari sini berarti yang dibidik kaum perempuan. Wahai kaum wanita muslimah, jangan remehkan pemberian tetangga meskipun kiriman berupa kikil. Kenapa wanita yang dibidik? Karena wanita rentan untuk tidak berkomentar. Jadi wanita lebih terbuka, lebih mudah untuk berkomentar daripada laki-laki. Sebagaimana di surat Yusuf yang sudah kita pelajari, ketika kasus Zulaihah, bapak-bapak di Mesir adem ayem, diam-diam saja. Tapi waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Perempuan-perempuan di kota Mesir, mereka membicarakan, kok bisa istri menteri yaitu Zulaihah naksir dengan budaknya sendiri, cintanya begitu mendalam. Sungguh kita sepakat Zulaihah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi isu di istana ternyata bocor ke luar. Siapa yang mengkonsumsi, yang menggoreng, yang membicarakan? Perempuan, bukan laki-laki. Baik, dari sini berarti jangan remehkan kalau tetangga mengirim makanan-makanan yang tidak terlalu berharga, bukan daging tapi kikil. Kalau di hadis sebelumnya nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu membikin sop, perbanyak kuahnya, jangan lupa tetangga dikirim. Jadi tetangga juga jangan meremehkan. Kenapa dagingnya sedikit? Baik, selesai. Nah, kita masuk hadis ketiga, masih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal imani muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, iman itu sebanyak 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah bagian dari 1 cabang iman. Baik, jadi ini salah satu dalil ahli sunnah wal jamaah yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan khawarij dan murjiah. Saya yakin bapak-bapak pernah mendengar kalimat al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yankusu. Iman itu ucapan, maksudnya ucapan lisan dan hati. Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yankusu, bertambah dan berkurang. Oh, apa maksudnya? Jadi gini, kalimat pertama al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Kalimat ini membantah pernyataan murjiah. Karena bagi orang murjiah, iman cukup di hati, tidak usah diucapkan, tidak usah diamalkan. Maka siapa saja yang KTP-nya Islam, meskipun dia tidak sholat, tidak saum, tidak haji, cukup mengaku bahwa saya muslim, itu sudah selesai, dia pasti masuk surga. Maka dibantah oleh ahlu sunnah wal jamaah, iman itu ucapan dan perbuatan, nggak bisa sekedar diimani dalam hati. Mana dalilnya? Ini nanti kita bahas. Sementara kalimat kedua yazidu wa yankusu,
bertambah dan berkurang. Ini bantahan kepada orang Khawarij. Kenapa? Bagi orang Khawarij, siapa orang beriman, kalau dia melakukan perbuatan maksiat maka imannya dinyatakan hilang, berarti dia kafir. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Siapa yang sedang berbuat maksiat imannya sedang berkurang, bukan hilang. Bagaimana dengan hadis pegangan orang-orang Khawarij, misalnya wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah jangan sebut dia beriman. Alladzi la ya'man jarahu bawaikahu, yang tidak bisa memberi rasa nyaman kepada tetangga akibat gangguannya. Berarti kalau ada orang mengganggu tetangganya, wallahi demi Allah dia tidak beriman, berarti kafir. Ini menurut orang Khawarij. Tapi kalau Ahlussunnah mengatakan demi Allah tidak beriman, itu terjemah, tapi tafsirnya demi Allah imannya tidak sempurna. Jadi bukan kafir. Baik, kembali ke hadis ini coba. Jadi iman itu ucapan hati, ucapan lisan, dan perbuatan. Mana dalilnya? Iman memiliki 70 sekian cabang. Yang paling afdol ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan iman, malu sebagian dari iman. Nah sekarang, mana dalil dari kalimat ini iman itu ada di hati? Mas, ada pendapat? Kalimat ini di hadis ini, iman ada sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilallah, paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, malu sebagian dari iman. Iman itu kan 3, dalam hati, diucapkan, diamalkan. Dalam hatinya apa di sini? La ilaha illallah. Pak Agus, kan iman itu yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, malu sebagian dari iman. Yang hatinya mana? Malu sebagian dari iman. Malu itu ada di hati. Mana ucapannya? La ilaha illallah. Mana amalnya? Menyingkirkan duri dari jalan. Oh, berarti iman itu harus ada di hati, diwakili dengan kata-kata malu sebagian dari iman. Kemudian iman itu harus diucapkan, karena di sini ada ucapan la ilaha illallah. 3, iman itu harus diamalkan, karena ada kalimat menyingkirkan duri dari jalan. 3-tiganya harus ada. Karena kalau sekedar dalam hati, maka Abu Thalib harusnya masuk surga. Tertanam dalam hatinya bahwa dakwah keponakannya yang bernama Muhammad itu benar, maka dia bela mati-matian. Dia ancam tokoh-tokoh kafir Quraisy, berani mengganggu keponakanku berarti mengganggu aku. Silahkan hadapi aku. Dia bela mati-matian. Tapi dia tidak mau mengucapkan keyakinannya, sehingga di kitab tauhid yang pernah kita pelajari, Abu Thalib sakit, didatangi oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. Saya siap berhujah di hadapan Allah atas keislamanmu. Jadi cuma tinggal la ilaha illallah saja, hatinya sudah meyakini, cuma belum diucapkan. Ternyata sampai mati
pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, turun ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman mengistighfarkan orang-orang musyrik meskipun dia kerabat sendiri. Termasuk Fir'aun itu sebenarnya tahu Musa pada pihak yang benar, tapi tidak mau mengucapkan keimanan itu kecuali ketika sudah tenggelam. Iblis satu melihat surga, bahkan iblis menjadi bagian dari penghuni surga, beribadah bareng dengan para malaikat. Iblis mengakui Allah, buktinya iblis berdoa qala rabbi fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, beri tangguh umurku supaya umur panjang sampai hari kiamat. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Iblis percaya hari kiamat. Iblis tahu yang diminta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak minta kepada yang lain. Ternyata tidak mengamalkan ketika ada perintah untuk sujud kepada Adam. Sehingga apa? Sekedar mengerti, tidak diucapkan, diamalkan, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, sekarang kita kupas. 1, la ilaha illallah. 2, malu. 3, menyingkirkan duri dari jalan. Nah, berkenaan dengan la ilaha illallah, kita sering mendengar la ilaha illallah itu kunci surga. Berarti siapa yang mengucapkan la ilaha illallah nanti di akhirat sudah punya kunci surga. Tapi Wahab bin Munabbih berkata, ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada kunci kecuali pasti ada giginya. Idza ji'ta bimiftahin walahu asnan futihalaka. Menuju pintu kamu membawa kunci, ada gigi-giginya, maka kunci ini bisa membuka pintu itu. Tapi kalau kunci ini polos, lurus saja, tidak mungkin bisa membuka pintu itu. Kata Wahab bin Munabbih, gigi-gigi dari kunci itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Berarti sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak akan diterima. Nah, maaf, yang ngajar akidah siapa di sini? Oh, saya ya? Ya Allah. Pernah tidak sih syarat-syarat la ilaha illallah? Sebentar, yang ngajar ustadz yang lain kan ada kalau ustadz yang sepuh siapa? Ustadz Subakir ngajar apa? Oh, adabul mufrad. Sebenarnya ada la ilaha illallah itu ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Jadi gini, singkatnya saja. Syarat la ilaha illallah itu kan ada 7. Cukup 1 saja. Al ilmu al munafi lil jahal. Dia harus paham isi la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu kan ada 2 unsur. 1, la ilaha. Yang kedua, illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha, berarti kita sedang menolak, sedang antipati, sedang tidak setuju, sedang benci, sedang memusuhi. Apa itu? Semua perbuatan syirik. Misalnya, Bapak bingung, iya. Bagaimana kalau pergi ke dukun? Nanti kita konsultasi kira-kira pilihan Bapak yang A atau B. Ketika kita menjawab saya tidak mau, dukun itu perbuatan syirik, datang saja, minimal 40 hari sholat tidak diterima.
menolak pergi ke dukun berarti dia sedang melaksanakan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ya sudah, kalau tidak mau pergi ke dukun, gimana kalau kita nginep di kuburan keramat milik Habib siapa, tidur di situ, maka kita akan mendapatkan wangsit, kita akan mendapatkan mimpi petunjuk. Nggak mau orang mati itu minta didoakan, bukan dimintai bantuan. Mereka butuh bantuan kita, bukan orang hidup butuh bantuan orang mati. Penolakan itu berarti dia sedang melaksanakan la ilaha, sikap antipati, benci, menolak, tidak mau, tidak setuju. Termasuk ketika mau pergi, Pak, ini ada amalan bacaan mantra, setelah itu pakai ini jimat di pinggang Bapak, dijamin Bapak akan selamat. Nggak mau. Innar ruqa wa tamaima syirkun, jampi-jampi dan jimat-jimat itu perbuatan syirik. Nah, sikap-sikap menolak ini sering disebut dengan sikap al-barra, antipati, benci, tidak mau, tidak setuju. Kalau tidak disebut al-barra, kadang-kadang kita menyebutnya sifat an-nafyu, sifat penolakan. Nah, begitu ya sudah, kalau Bapak tidak mau pergi ke dukun, gimana kalau sholat tahajud? Gimana kalau sholat tahajudnya sepertiga malam ketika Allah sedang turun bagi-bagi rahmat? Saya mau, nanti saya akan pasang alarm. Orang seperti ini berarti sedang melaksanakan illallah. Sikap ini disebut dengan sikap wala, setuju, cinta, mau, demen, mendukung. Termasuk ketika keluar rumah, biar selamat, baca saja bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, dia amalkan, berarti dia sedang mengamalkan illallah. Berarti la ilaha illallah seorang mukmin tidak diterima kecuali ada sikap wala dan sikap bara. Bara itu antipati kepada semua perbuatan syirik. Wala sikap mendukung, cinta hanya ditujukan kepada Allah. Kalau dia memiliki wala tapi tidak memiliki bara, berarti la ilaha illallahnya tidak diterima. Dia sholat, dia saum, tapi apa-apa pergi ke dukun. Betul, dia juga berdoa kepada Allah. Dia pergi membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, tapi jimat juga dia kenakan. Berarti walaknya kepada Allah ada, tapi baroknya kepada orang musyrik tidak ada. Maka la ilaha illallahnya gagal. Allah tidak akan menerima orang yang mengucapkan la ilallah tapi pada kenyataannya tidak memiliki barok kepada perbuatan syirik. Maka wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka yang mengaku mukmin mayoritas kecuali dalam keadaan musyrik. Tidak berguna salatnya, tidak berguna pecinya, surbannya, perginya ke tanah suci. Baik, itu la ilaha illallah. Kemudian malu. Di sini malu ditampilkan dengan kata haya. Kalau kita punya kamus bahasa Arab, dibuka kata-kata haya, boleh jadi haya memiliki terjemahan malu, atau kadang-kadang diterjemahkan hidup. Loh, apa hubungan antara malu dan hidup? Hubungannya adalah siapa yang punya malu, insya Allah hatinya hidup. Malu, kalau saya sebagai laki-laki
tidak bekerja menghidupi anak istri. Malu kalau saya sebagai seorang istri tidak berkhidmat kepada suami. Malu kalau saya sebagai anak sekolah tidak berprestasi karena orang tua menyayangi saya, menyekolahkan saya, membeli baju, membeli makan, semuanya beres kalau saya tidak berprestasi di sekolah. Seorang ustadz malu kalau tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Bahaya kalau malu tidak dimiliki oleh manusia. Wanita kalau sudah tidak punya malu, maka dia akan keluar memperlihatkan aurat. Kalau dia punya malu, pasti keluar pakai kerudung dulu. Kenapa? Malu saya kalau tidak pakai kerudung. Bahaya kalau pemimpin sudah tidak punya malu. Seperti di Nigeria atau mana, pemimpinnya nggak ada yang malu kepada rakyatnya. Nah, itu bahaya. Dia sudah tidak punya malu. Koruptor saja harusnya kan malu, tapi malah masih dadah-dadah, senyum. Berarti mereka tidak punya sifat malu, hatinya tidak hidup. Nah, ketika malu disebut, siapa punya sifat malu? Tentu ranking 1 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di kitab Al-Jami bab doa kita akan temukan hadis, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi tsumma yarudduhu masafra. Allah itu maha pemurah, tapi Allah juga maha pemalu. Malu kalau ada hambanya berdoa mengangkat tangan, kemudian selesai, begitu selesai tangannya diturunkan, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Berarti bikin Allah malu dengan cara mengangkat tangan biar doa dikabulkan. Berarti malu bagian dari sifat Allah. Nah, termasuk malu itu sifat khas gadis. Karena faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Si gadis itu berjalan kemalu-maluan menemui Musa. Kita buka tafsir, ternyata putri Nabi Syu'aib disuruh oleh bapaknya, temui itu anak muda, suruh kemari. Menemui dengan kemalu-maluan, maksudnya dia palingkan muka sambil menarik sebagian kain kerudungnya untuk menutupi wajahnya. Itulah malunya si gadis. Sementara Nabi Musa juga akhlaknya agung. Ketika sudah berdiri siap berangkat menuju rumah Nabi Syu'aib, Nabi Musa meminta si gadis untuk berjalan di belakang. Aku yang berjalan di depan. Padahal yang tahu rumahnya kan si gadis. Kalau hari ini tentunya si gadis yang ada di depan. Nanti kalau ada jalan ke kanan, lempar kerikil ke kanan. Kalau jalan belok ke kiri, lempar kerikil ke kiri. Kalau ada rumah dan itu rumahmu, maka lempar kerikil ke arah rumah itu biar aku tahu itu adalah rumahmu. Berarti sepanjang perjalanan tidak ada obrolan antara Musa dengan putri Nabi Syu'aib. Jadi putrinya malu, sementara si anak muda Musa yang statusnya belum nabi juga punya sifat yang agung. Kemudian lebih dari itu, malu adalah sifat orang beriman, karena wal haya minal iman, syu'batun minal iman. Malu sebagian dari iman. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu iman yang paling rendah. Dan saya tidak bisa menjawab ketika muncul pertanyaan, kalau menyingkirkan duri dari jalan itu iman yang paling rendah, bagaimana dengan orang yang sengaja menyebar paku biar ban pada bocor? Itu bagaimana status imannya? Jadi menyingkirkan duri dari jalan aja paling rendah. Ini sengaja menyebar paku. Sampai hari ini saya belum bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab.
Selesai, masuk hadis di bawahnya. Ini hadis terkenal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-atas fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath yaqulu thara minal atas faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalbu minal atasi mithla alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala akhufahu ma'an thumma amsakahu fi fihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaim ajran faqala fi kulli kabidi ratbatin ajrun muttafaqun alaihi wa fi riwayat Bukhari fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa adkhalahu al-jannah wa fi riwayatin lahuma bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atas id ra'athu bagiyun min bagaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Dari Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tak kalah seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, dia merasa sangat haus. Dia menemukan sebuah sumur, lalu dia turun ke dalamnya dan minum. Kemudian keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Dia menjadi tanah karena kehausan. Maka orang tadi berkata, anjing ini telah mengalami kehausan yang sangat hebat seperti yang tadi aku alami. Lalu dia turun ke dalam sumur. Dia memenuhi sepatunya dengan air, kemudian menggigitnya hingga naik ke atas. Kemudian dia memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuninya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dalam membawa binatang? Maka dia bersabda, dalam setiap hati yang basah ada pahalanya. Dalam riwayat milik Al-Bukhari, maka Allah berterima kasih padanya, mengampuninya dan memasukkannya dalam surga. Dan dalam Bukhari dan Muslim, tak kalah ada seekor anjing yang berputar-putar di atas sumur yang hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pelacur dari para pelacur Bani Israil. Dibalas waktunya untuk mengambil air minum bagi anjing tersebut, lalu memberinya minum, maka dia diampuni karenanya. Ya, baik. Kesimpulan dari hadis ini berarti zina itu sudah biasa terjadi, tersebar di kalangan Bani Israel. Karena laki-laki ini disebut laki-laki, tapi di riwayat yang lain pelacur. Baik, berarti perzinahan itu real terjadi, ada di kalangan Bani Israel. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita kalau bisa memberikan fasilitas untuk orang umum yang sangat dibutuhkan. Apa itu? Di tengah padang pasir ada sumur. Maka di kitab At-Tadhkirah, kalau bapak-bapak mempelajari, salah satu bekal ketika kita sudah meninggal dunia adalah wakaf sumur. Kalau bisa ikut kalau ada tawaran-tawaran untuk wakaf sumur di daerah terpencil. Nah, termasuk ini tidak disebut siapa yang membangun sumur, tapi real ada sumur di tengah padang pasir, ternyata bermanfaat, ada laki-laki yang kehausan. Kemudian pelajaran ketiga, sejahat-jahatnya pelacur ternyata nuraninya tetap hidup. Ini anjing haus, seperti saya tadi juga haus. Kalau saya tidak ketemu air, saya akan mati. Berarti anjing ini juga akan mati kalau tidak minum. Sementara si anjing tidak mungkin turun ke sumur. Siapa yang bisa? Saya. Akhirnya dia turun ke sumur, dia penuhi sepatu botnya dengan air, naik ke atas sambil menggigit sepatu bot itu, kemudian diberikan kepada si anjing. Padahal sebagaimana kita ketahui, anjing adalah binatang yang lebih banyak berkonotasi negatif.
Air liurnya sudah jelas. Kemudian dagingnya jangan ditanya keharamannya. Kemudian yang ketiga, binatang yang bisa melihat datangnya setan. Yang keempat, malaikat rahmat termasuk malaikat Jibril tidak mau datang kalau ada anjing, sehingga di Sahih Muslim pernah ada instruksi seluruh anjing yang ada di kota Madinah wajib dibunuh demi menghormati malaikat Jibril, karena Madinah adalah tempat turunnya wahyu, sehingga harus steril dari anjing, meskipun instruksi ini suatu saat dimansuh khusus anjing-anjing yang berbulu hitam saja yang akhirnya dibunuh. Baik. Nah, kemudian ternyata menolong anjing. Akhirnya apa? Allah mensyukuri, kalau tadi diterjemahkan berterima kasih kepada orang itu dengan cara apa? Dengan cara orang itu diberi hidayah, kemudian dia beristighfar atas perbuatan zina yang selama ini dia lakukan. Setelah itu dia tinggalkan dunia pelacuran hingga akhirnya pada hari kiamat dia masuk surga. Jangan dipahami sepulang dari memberi bantuan kepada anjing akhirnya dia praktek lagi. Enggak, bukan begitu. Jadi tidak melacur lagi. Jadi yang benar, wanita ini meninggalkan dunia pelacuran, diberi hidayah, dia beristighfar sebagai balasan dari Allah karena wanita ini menolong si anjing yang kehausan. Karena kalau tidak dipahami seperti ini, oh gak apa-apa dong saya berzina, yang penting peka dengan lingkungan, orang yang perlu dibantu tetap dibantu. Seperti ada pelacur, dia tetap melacur dan tidak takut dosa karena mendengar Pak Kiai yang ceramah di situ menyampaikan hadis, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 500 kali sehari, maka semua perbuatan dosanya hari itu dihapus. Jadi sambil menunggu tamu dia wirid Qul huwallahu ahad. Kalau ada tamu berhenti dilayani, habis itu kulhu lagi, pokoknya sehari harus 500 kali. Nah, ini kan salah kabrah ini. Ceramah kiai yang tidak bertanggung jawab. Sambil dibawakan hadis ini, nah itu salah. Kan ada kiai-kiai yang memang ceramah di dunia pelacuran. Di Bekasi ada beberapa tempat pelacuran, tetap ada majelis taklim, pengajian. Teman saya tidak menyangka kalau itu komplek lokalisasi. Diundang pengajian, dia ngisi aja, tidak tahu. Di tengah-tengah pengajian ternyata ada yang izin. Kenapa? Ada tamu. Nah, dia tidak tahu. Begitu selesai baru tahu kalau itu komplek lokalisasi. Nah, banyak ustadz yang membawakan hadis ini. Berarti boleh tetap berzina asal rajin menolong makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan anjing. Nah, di sini Syekh Salim Id Al-Hilali mengomentari hadis ini, si'atu fadlihi subhanahu faqad yaghfiru dzunubal kabirata bi'amalil khairi al-yasiri. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi terkadang dosa besar itu diampuni oleh Allah karena amal yang remeh, ringan. Memberi air kepada anjing itu ringan, tapi efeknya bisa menghapus dosa besar, yaitu zina. Baik, satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qataha min dhahri tariq kana tu'dil muslimina, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin marra rajulun bi ghusnin syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna
hada anil muslimina ya la yu'dihim fa udkhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dia bersabda, sungguh saya telah melihat seseorang berkelima nikmat di dalam surga karena dia telah memotong kata pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Dalam riwayat lain, seseorang berjalan melewati suatu pohon di tengah jalan, maka dia berkata, demi Allah saya akan menyingkirkan ini dari jalan kaum muslimin sehingga tidak mengganggu mereka, maka dimasukkan ke dalam surga. Dan riwayat Bukhari dan Muslim, tak kalah seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapatkan satu dari pohon berbunyi yang berada di tengah jalan, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Jadi menanam pohon itu tujuannya adalah 3. Jadi Islam itu menganjurkan melakukan penghijauan. Ada 3 sebab kenapa kita menanam pohon. 1, untuk resapan. Mana dalilnya? Di Sahih Bukhari, hadis berkenaan dengan bacaan agar hujan tidak turun di Bekasi tapi turun di tempat lain. Jadi kalau kita punya acara, pengen acara ini sukses, tidak terhalangi oleh hujan, dianjurkan membaca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wadh-dharab wa butunil audiyah wa manabitis syajarah. Ya Allah, jangan turunkan hujan ke tempat kami, alihkan hujan ke tempat lain, turunkan hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah yang banyak pohonnya. Berarti bukit, gunung, lembah banyak pohon. Kalau turun hujan di situ berarti resapan. Ini pelajaran IPA kelas 5 SD. Kan ada gambar, dulu kan banyak tulisannya besar-besar, gambarnya banyak, ada gunung-gunung, pohon-pohon banyak, kemudian tertimpa hujan, gambarnya kan begitu. Kemudian baru diterangkan di bawahnya, ini cara untuk menyelamatkan alam sehingga muncul resapan-resapan air. Berarti gunung itu harus dibikin pohonnya banyak. Ternyata kita berdoa, ya Allah jangan turunkan hujan di Bekasi, turunkan ke puncak. Ternyata di puncak pohon-pohon sudah banyak dibabat untuk villa. Akhirnya air balik lagi ke Bekasi, banjir lagi. Itu 1. Yang kedua, hadis ini, jadi di kanan kiri jalan itu diusahakan ada pohon-pohon, karena di sini aku melihat ada orang bahagia di surga karena dia memotong dahan-dahan pohon yang ada di pinggir jalan. Berarti di kanan kiri jalan dianjurkan ada pohon. Saya masih ingat ketika dulu kelas SD, saya bertanya kepada guru saya, kenapa pohon di kiri kanan jalan itu daunnya kok semuanya saling bertemu? Sampai hari ini saya belum mendapatkan jawaban. Jadi guru IPA saya sering kelimpungan kalau beliau mengajar. Saya selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Guru tidak bisa menjawab. Baik, karena di kampung kan begitu, kanan kiri jalan ada pohon. Dan yang ketiga, pohon ditanam supaya berbuah dan buahnya bisa dimakan. Rasulullah bersabda, nanti ada hadisnya masih di bab ini, mamin muslimin yagrisu gorsan fayakuluhu tayrun au insanun au dabatun wa masurikolahu sodakotun. Tidaklah muslim yang menanam pohon akhirnya buahnya dimakan orang, dimakan binatang melata, dimakan burung-burung,
bahkan hilang dicuri, maka itu bernilai sodakoh bagi yang menanam. Berarti tanam pohon yang nanti ada buahnya, dan anggarkan buah itu untuk yang mencuri. Maka biarkan kalau buah mangga kita ternyata tiap hari ada yang hilang diambil oleh orang yang tidak kita ketahui, sehingga tidak perlu masang CCTV. Kenapa? Hadisnya jelas, hilang dicuri itu bernilai sedekah. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Saya persilahkan, masih ada waktu 10 menit. Ya, satu. Ya. Kenapa Allah mengizinkan pohon jangkut untuk dilindungi masyarakat Yahudi, orang Yahudi? Baik. Bagaimana dengan pohon gorkod? Pohon gorkod tidak salah. Kalau mau menanam pohon gorkod silahkan, di Bekasi boleh. Insya Allah nggak akan menjadi tempat persembunyian Yahudi. Tempat persembunyian hanya di Palestina. Pak Agus, kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu kanan kiri jalan itu sering banyak pohon gorkod di tengah padang pasir. Jadi pohon-pohonnya memang rindang dan nyaman untuk persembunyian. Jadi itu ini menunjukkan apa? Orang Yahudi menanam pohon gorkod berarti mereka percaya kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekedar percaya tapi tidak mengamalkan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Seperti siapa? Tadi Abu Thalib, dia percaya. Kemudian iblis percaya. Fir'aun sebenarnya percaya. Dari sekian ayat yang ada, sebenarnya Fir'aun itu percaya kepada Nabi Musa. Tapi dia tidak mengikuti apa yang dia percaya. Sementara di surat Al-An'am yang sudah pernah kita pelajari di kitab Tauhid, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Nah, cuma sekedar tahu ini jalan lurus, tidak diikuti, tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, di sini ada pertanyaan. Ketika selesai sholat maghrib di masjid, lebih utama menunggu isya di masjid atau pulang ke rumah biar dapat banyak pahala seperti jalan ke masjid, doa keluar rumah. Jarak rumah ke masjid ada sekitar 150 meter. Baik. Yang pertama, kalau ba'da maghrib kita tidak pulang karena ingin sekalian sholat isya, sehingga kegiatan di masjid baca Quran dan lain sebagainya sampai adzan isya, berarti dia sudah mengamalkan hadis ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa? Benar ya Rasulullah, kami ingin. Amalan apa yang bisa mengangkat derajat, menambah pahala, menghapus dosa? Yang pertama, kasratul hutra, isbagul wudu alal makarih. Bisa menyempurnakan wudu padahal berada dalam cuaca yang sangat dingin. Yang kedua, kasratul khuta ilal masjid, banyak melangkah pergi ke masjid. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, habis sholat tidak pulang untuk menunggu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, amalan-amalan ini setara dengan ribat. Apa itu ribat? Berada di front terdepan di medan jihad, siap mengintai musuh dan siap menjadi orang yang pertama kali mati karena dia berada di front terdepan. Ternyata amalan-amalan itu pahalanya setara dengan ribat. Berarti yang ditanyakan di sini, mana yang lebih baik?
pulang biar menambah langkah banyak ke masjid, atau tidak usah pulang dari maghrib sampai isya? Yang pertama boleh, yang kedua boleh, karena dua-duanya masuk kepada hadis ini. Menunggu sholat menuju sholat berikutnya, kalimat kedua adalah banyak melangkah ke masjid. Dua-duanya bagus. Mana yang lebih nyaman? Kalau saya ba'da maghrib saya tidak pulang, baca Quran, baca kitab sampai adzan isya. Karena kalau sampai di rumah sudah tidak punya kegiatan itu, ujung-ujungnya pasti ngobrol santai, duduk manis, nunggu isya tidak datang-datang. Lama sekali di rumah. Tapi kalau di masjid insya Allah tidak terasa, tahu-tahu waktu isya sudah masuk. Baik, Pak Agus ada pertanyaan? Sudah saya. Iya. Balik ke awalnya Ustaz, ya, Mas. Iya. Menuju surga Ustaz. Iya. Mereka disebutkan untuk ilmu Ustaz. Iya. Apa bukan sholat atau haji atau apa itu yang disebutkan? Malah untuk ilmu ya. Oh, ya baik. Jadi gini. Semua amalan itu dikaitkan dengan surga. Contoh, sholat itu ada tidak hubungannya dengan surga? Oh, ada. Di Arba'in An-Nawawiyah misalnya, ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Ya Rasulullah, salat 5 waktu beres, Ramadan saumnya juga sudah saya tunaikan, semua halal semua haram saya taati, apakah dengan begitu saya bisa masuk surga? Jawabannya pendek, na'am. Di situ apa? Salat dan saum. Berarti tidak bisa dipisahkan antara surga dengan sholat dan saum. Bagaimana dengan jihad? Oh, jangan tanya. Kata-kata jihad dihubung-hubungkan dengan surga itu juga sangat banyak. Jadi kenapa ilmu? Sebenarnya yang lain-lain juga punya hubungan dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Masih ada waktu 4 menit. Jangan nanya setelah pengajian. Kalau setelah pengajian itu ngobrol, bukan nanya. Kalau sudah nanya, fokus saya pengen pulang. Jadi jangan dipegang jawaban saya kalau pengajian sudah selesai. Itu pasti saya jawabannya antara sadar dan tidak, karena saya sudah pengen pulang ke rumah. Kan banyak anggota pengajian giliran mau pulang bertanya, kan repot. Akhirnya mau saya jawab, takut tidak sempurna, tidak dijawab, dia sudah bertanya. Mas siapa? Mas Prapto biasanya punya pertanyaan. Kenapa? Belum ada. Iya. Mau ke rakaat ketiga, itu kan otomatis kita termasuknya yang ke rakaat pertama. Itu membaca surat pendek atau tidak? Cukup Al-Fatihah aja. Kan hitungannya kita rakaat yang pertama masih itu. Ya, jadi ketika kita gak usah itu dulu. Ketika duduk at-tahiyat, kita duduknya seperti imam atau duduk versi kita? Jawabannya duduk versi kita. Penulis kitab Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim Id Al-Hilali, salah satu murid dari Syekh Nasruddin Albani, ketika ditanya, kalau kita masbuk, imam duduk tahiyat akhir, kita duduknya tahiyat akhir atau tahiyat awal? Jawabannya tetap duduk tahiyat awal. Jadi mengikuti standar rakaat kita. Maka saya baru rakaat 1, padahal ini rakaat terakhir. Saya mengikuti Al-Fatihah plus surat atau Al-Fatihah saja. Ya, versi kita adalah Al-Fatihah dan surat. Meskipun masalahnya adalah
Kalau kita baca surat, sementara imam hanya membaca Al-Fatihah, cukup tidak Al-Fatihah dengan surat? Paling itu. Nah sekarang apa madorotnya atau apa untungnya kalau kita duduk at-tahiyat, imam at-tahiyat akhir, kita tetap posisi tahiyat awal? Salah satu hikmahnya adalah kalau kita duduknya seperti tahiyat akhir, khawatir begitu imam assalamualaikum kita ikut salam, kan begitu? Iya, kan duduknya miring, assalamualaikum, akhirnya refleksnya ikut assalamualaikum. Coba kalau duduknya iftiros, insya Allah dia tidak akan terpengaruh dengan ucapan salam dari imam. Nah, caranya begitu. Cuma jangan sering-sering masbuk. Masbuk cukup seumur hidup sekali, gitu aja. Orang masbuk itu bikin masalah. Saya ngisi pengajian di satu tempat, tidak saya sebut, tidak di sini. Jadi bapak ini setiap datang selalu bertanya seputar masbuk. Akhirnya awas, besok kalau bertanya tentang masbuk lagi tidak akan saya jawab. Orang masbuk itu bikin masalah, sesekali saja masbuk. Karena anjuran dari Rasulullah adalah tahjir, datang lebih awal sebelum adzan. Itu lebih baik. Apalagi usia 40 tahun ke atas. Sebelum adzan sudah standby ada di masjid. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.